Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan melanjutkan bab selanjutnya atau tema selanjutnya tentang tema kepekerjaan. Sekali lagi ini adalah penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja yang pada kurikulum prototip kali ini wajib diberikan mulai tingkat 10, 11, dan 12. Agar apa? Agar bisa menjadi bekal untuk siswa-siswa SMK terutama berprofil pelajar Pancasila. Oke, mari kita lanjutkan. Tema yang kedua adalah tentang tema yang keenam berarti ya, subtema yang keenam tentang membangun kreativitas dan proaktif. Setelah ada 5 yang sebelumnya di bagian pertama, yang adalah membangun kreativitas dan proaktif. Ini adalah dengan cara apa? Dengan cara memahami pentingnya kreatif dan proaktif. Kreatif dan proaktif. Mengenali ciri-ciri berpikir kreatif. Mendeskripsikan proses berpikir kreatif, terus memahami teknik mengembangkan ide dan gagasan. Jadi siswa-siswa diajarkan untuk berpikir kreatif. Makanya banyak dalam pembelajaran adalah proyek dengan cara kolaborasi. Proyek itu adalah sesuatu yang dirancang, dibuat prototipe, dibuat nanti disebarkan untuk jadikan tester misalnya, nanti satu diproduksi sesuai dengan pesanan. Atau kita sudah bisa mendeteksi ini akan laku misalnya di pasaran karena ini belum ada. Itu kita diajari itu berpikir kreatif. Bagaimana membangun atau berpikir kreatif itu, bagaimana caranya, nanti kekurangannya di mana. Karena selama ini kalau pembelajaran itu adalah semua dari guru, nanti anak atau siswa hanya dianggap sebagai bejana atau gelas kosong. Nanti akan diisi guru sehingga siswa tidak mau. Sebenarnya yang diinginkan adalah siswa juga berpikir, guru juga berpikir dan memfasilitasi atau fasilitator memotivasi dan memberi inspirasi sehingga anak-anak itu bisa berpikir kreatif. Apa yang ada di otak ini asal tidak melanggar hukum, dan ini nanti untuk kesuksesan anak-anak atau siswa-siswa itu bisa dituangkan dalam sebuah gagasan. Jadi dalam pikiran terus diucapkan mungkin, terus ditulis. Nanti setelah ditulis kita lihat nanti dieksekusi atau dilaksanakan. Yang ketujuh adalah atau selanjutnya yaitu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu memahami pentingnya aktualisasi diri. Memahami pentingnya aktualisasi diri, kiat-kiat untuk mengaktualisasi diri dengan tepat. Metode dan teknik aktualisasi diri dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja. Ini bagi yang mau bekerja nanti setelah tahu kerja itu seperti apa, struktur kerjaan seperti apa, kehidupan di pekerjaan itu seperti apa, karirnya seperti apa, nanti kita bisa beraktualisasi ketika sudah di dunia kerja. Nanti akan jadi orang-orang expert, orang-orang yang menempati jabatan-jabatan yang tinggi. Ini perlu dilatih, ini perlu disampaikan. Karena apa? Karena memang nanti ketika bekerja itu dunia sekolah dengan dunia kerja itu agak berbeda. Makanya banyak misalnya mengundang guru tamu, mengundang alumni-alumni yang sudah sukses, bahkan yang sudah punya perusahaan dan lain sebagainya itu bisa memacu atau memotivasi, menginspirasi buat siswa-siswa untuk mengaktualisasikan diri. Yang kedelapan adalah penerapan komunikasi dalam wawancara. Kalau sebelumnya ada tema adalah komunikasi efektif, itu adalah langsung dan tidak langsung. Ini adalah penerapan komunikasi dalam wawancara. Jadi memahami pentingnya teknik wawancara. Wawancara yang baik itu seperti apa? Kalau ditanya harus memberikan informasi yang jelas,
memberikan informasi yang singkat, yang tidak berbelit-belit misalnya, memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong, menumbuhkan potensi dirinya dalam konteks komunikasi melalui wawancara. Nah, misalnya ditanya besok, Pak saya siap tantangan di pekerjaan ini ketika saya besok bergabung dengan perusahaan Bapak. Nanti saya akan berusaha untuk sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan baik, untuk melaksanakan tugas dengan baik, bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan dari Bapak misalnya. Terus menerapkan metode dan teknik wawancara yang baik di dunia kerja, sehingga pada saat ada wawancara kita bekerja, kalaupun melanjutkan pun kan nanti ujung-ujungnya juga bekerja. Kalaupun kita punya perusahaan sendiri, katakanlah kalau belum autopilot juga kita juga bekerja. Jadi seperti itu, sehingga kita bisa dalam hal ini bekerja dengan baik, efektif, dan juga menghasilkan hal-hal yang baik. Itu adalah dengan kepekerjaan. Jadi penerapan komunikasi dalam wawancara. Yang ke-9 selanjutnya adalah personal branding untuk menuju dunia kerja. Apa itu personal branding? Branding adalah branding dirinya sendiri. Misalnya si A, saya adalah lulusan SMK dengan kemampuan misalnya mengedit video tambahannya, atau saya kemampuan budidaya tanaman perkebunan plus, bisa MS Word, bisa Excel, bisa PPT, bisa Corel, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh personal branding. Saya bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Saya bisa akunting dengan baik. Nah, ini adalah salah satu personal branding dalam hal atau menuju ke dunia kerja. Jadi memahami pentingnya personal branding, kita paham. Brandingnya kita itu seperti apa? Kan ada namanya institusi branding misalnya. Nah, itu ya ada company branding dan sebagainya. Ini kita adalah personal branding. Untuk apa? Nanti lama-kelamaan dunia kerja itu bahkan mungkin tidak membutuhkan ijazah mungkin, tapi membutuhkan personal branding kita. Kita sering menjadi konten kreator, kita bisa menjadi ahli keuangan, kita bisa menjadi apa. Itu adalah personal branding buat kita atau buat siswa-siswa untuk menuju dunia kerja. Semakin personal brandingnya itu banyak atau baik, terus di dunia kerja ini cocok, nanti akan potensinya akan maksimal. Jadi seperti itu. Jadi kiat-kiat personal branding secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung itu kita dengan ketemu orang kelihatan personal branding. Kalau tidak langsung mungkin kita di belakang layar sebagai konten kreator, sebagai pengisi suara, pembaca berita, dubbing dan sebagainya. Itu adalah personal branding yang tidak langsung, jadi di belakang layar. Terus menerapkan metode personal branding secara selaras untuk dunia kerja. Jadi metodenya itu seperti apa? Kalau ditanya, Mas dari mana? Saya dari sini Pak, SMK sini, alamat ini, kemampuan kompetensi ini. Saya plus bisa berbahasa Inggris dengan aktif, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bla bla bla. Ini adalah namanya personal branding. Yang ke-10 dan terakhir adalah rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi setelah lulus ini atau di sekolah ini kan punya cita-cita, punya mimpi, diajari kompetensi, diajari komunikasi, diajari komunikasi yang efektif, gitu. Terus membangun kreativitas, diajari berpikir kreatif, beraktualisasi diri, personal branding, dan ada rencana tindak lanjut untuk masuk ke dunia kerja. Nah, ini ada namanya SMART. SMART itu metode untuk rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik, saya mau bekerja di X. Nanti saya akan di sini selama beberapa tahun. Nanti saya bisa naik level, bisa naik karirnya bagus. Terus measurable, terus achievable, relevan, dan timely. Relevan itu
ya relevan dengan kemampuan kita gitu. Misalnya kita perkebunan ya di perkebunan, kita senangnya di apa namanya pengolahan ya di pengolahan, kita senang di analis kimia misalnya, itu juga bisa. Terus timli itu ditentukan waktunya, saya kapan, saya punya waktu jangka pendek 3 tahun setelah lulus itu saya mau apa, setelah lulus kerja itu sebenarnya mau apa. Jadi levelnya itu naik terus, sehingga ini menjadi hal yang baik buat Anda. Oke, ini adalah kepekerjaan, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga Anda sukses. Sukses buat Anda semua, solihah, sehat dan sukses. Atau menjadi orang baik, menjadi orang yang sehat, dan menjadi orang yang sukses. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kepekerjaan di tingkat SMK, sehingga Anda menjadi orang-orang yang calon pemimpin-pemimpin bangsa, calon orang-orang sukses, dan calon orang-orang yang menggerakkan dunia ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.